tradisional kita di Bali itu ngerebus kulit manggis itu udah biasa, jadinya ngerebus kulit manggis dan kita minum. Cuma ada beberapa kendala kadang-kadang menyebabkan hal-hal yang tidak enak juga ketika kita rebus kulitnya itu. Karena mungkin ada toksinnya juga, ada racunnya juga di dalam kulit manggis itu. Dan kulit manggis itu sendiri ya secara penelitian modern sudah kandungan antioksidannya, nanti Bu Dokter yang cerita, kandungan antioksidannya luar biasa sekali. Tapi intinya satu-satunya buah itu yang tidak bisa busuk itu kulit manggis. Kulit manggis. Kalau yang lainnya jeruk misalnya kita taruh ya kulitnya atau apanya pun pasti rusak, busuk, ada jamurnya, tumbuh jamur lah, tumbuh jamur. Kulit manggis enggak, didiamin dia akan mengering. Mengering. Itu berarti ada kandungan yang kuat sehingga bakteri tidak bisa hidup di situ, jamur nggak bisa hidup di situ, sehingga tidak membusuk, malah kan dia mengering. Seperti itu Pak Ibu ya, mengering. Saya lihat dari situ, terus kemudian buah yang jujur tidak pernah bohong. Waktu kecil kan ada tebak-tebak buah manggis. Siapa yang ingat ya tebak-tebak buah manggis itu? Tebak-tebak buah manggis kan, kita lihat pantatnya manggis, itu dari kecil saya diajarin buah yang jujur. Ayo hitung berapa? Ada 6. Gitu. Buka isinya dalamnya. Oh bener 6. 6 biji manggis gitu. Dari situlah beberapa. Tapi ya itu dari logik-logik yang bisa Bapak Ibu pahami. Amlah juga sama. Jadinya tumbuhnya manggis itu butuh waktu 5-10 tahun baru dia berbuah. Jadinya buah yang keras lah kategorinya. Amla juga sama. Tumbuh hanya di hutan, jarang sekali orang budidaya, dan ini yang membuat kita kesulitan produksi banyak dan selalu hampir habis terus waktu ini selama sebulan penuh, habis terus, datang lagi habis terus, dan sekarang tipis terus stok kita. Salah satunya adalah karena amla, kita kesulitan bahan baku amla. Karena kita harus membiasakan petani dan dekat hutan untuk mau memetik bukan ditebang ya pohonnya itu. Karena belum ada budidaya amla tapi tumbuh liar di daerah yang kering. Di daerah bebatuan yang kering. Seperti di Bali Utara itu kan dekat pantai. Itu X-nya, A-nya amla, M-nya itu meniran. Meniran juga tumbuh liar. Itu terus lagi satu, meniran itu penelitiannya banyak sekali dan banyak kitab-kitab juga mengatakan meniran itu bagus sekali untuk berbagai jenis penyakit. Terus ada daun murbai. Daun murbai itu memang itu minuman para raja zaman dulu. Itu pengganti teh dan itu memang paling bagus untuk diabetes. Itu paling bagus untuk diabetes. Jadinya Anda bisa konsumsi Samples. Saya bilang konsumsi Samples untuk mencegah berbagai macam penyakit. Terutama meningkatkan daya imun tubuh ya, imun tubuh, dan ini formulanya dan kita jual hanya 145.000. Saya pikir mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Kita nggak tahu di luar apa yang kita lakukan, makanan kita bermasalah, pikiran kita stres, terus kelelahan secara mental, psikis, fisik juga. Jadinya perlu antioksidan atau herbal. Jadinya kalau orang tanya, ini kapsul nggak berbahaya? Ya enggak lah, ini kan buah-buahan tapi yang sudah diekstrak. Jadinya nggak ada masalah. Ada buah, ada daun-daunan, jadinya kita kan butuh itu. Sedangkan kita makanannya banyak yang bermasalah, jadinya butuh memang. Jadinya setiap hari pun konsumsi nggak ada masalah sebagai pelengkap nutrisi kita. Kandungan-kandungannya kan banyak sekali seperti itu. Dan hari ini sebelum saya kasih Bu Dokter, mungkin kalau teman-teman ada yang mau juga sharing seperti saya, sharing testimoni. Jadinya takutnya kalau saya yang cerita kan, saya yang cerita kemarin juga waktu di ND atau di mana itu ya, ada yang bilang kolesterol, terus ada yang bilang apa jantung berdebar, entah itu karena pencernaan atau memang jantung itu sangat bagus sekali membaik. Dan teman-teman hari ini kalau ada yang mau cerita tentang pengalamannya menggunakan Samples, silahkan diketik, tapi cerita pribadi ya. Cerita pribadi, nanti sebagai ucapan terima kasih nanti saya akan kasih ini free satu Samplesnya, nanti akan panitia yang akan hubungin Anda langsung, jadinya tanpa diperintah pun panitia akan melakukan itu untuk menghubungi Anda dan produknya nanti akan dikirim ke rumahnya masing-masing. Mungkin
Adakah teman-teman kalau mau silahkan bercerita atau angkat tangan, nanti saya akan pilih, kurang lebih kita siapkan 5, nanti saya pilih beberapa yang bagus ceritanya, nanti saya kasih kesempatan untuk cerita. Saya sambil baca ya. Samples Jos Tenan, menyembuhkan bermacam keluhan. Samples luar biasa. Setelah ikut seminar di Hotel Capa. Wih, Hotel Capa mau mere. Selfunus Nong. Samples udah mulai lirik selain klasik dan itu. Oh, mulai di lirik selain klasik dan VR79. Ini ada VR79, ini ada klasik. Ada, kalau ada yang mau ceritakan, silahkan. Nanti saya akan pilih beberapa. Siapa ini ya? Sebelumnya saya juga memberikan mengenai masalah pencernaan. Dan bisa lancar BAB gara-gara samples. Habis 3 botol. Oke, siapa ini ya? Maaf ya kalau saya salah baca. Miftakul Iza. Silahkan kalau mau berkenan cerita. Buka speakernya, panitia silahkan. Saya pengen dengar ceritanya, namanya dari mana. Nanti silahkan ceritakan apa namanya secara detail kondisinya dan bagaimana konsumsi samplesnya. Silahkan. Miftakul Iza. Selamat malam Pak Putu. Malam. Suara saya terdengar dengan jelas Pak? Kedengaran? Oh iya, perkenalkan Videonya, saya kalau berkenan Iza. videonya bisa dilihatin nggak ya? Nggak bisa, Nggak bisa ya, maaf oke. Pak. Ya, Nggak ada masalah. Karena iya. Saya dari Malang, umur saya 19 tahun. Yep. Awalnya saya mengalami gangguan pencernaan dan Yep. itu sudah saya berikan testimoni pada pertemuan minggu lalu atau bulan lalu gitu bersama Yep. Samples. Saya sudah habis 3 botol. Awalnya saya ngira Samples hanya untuk daya tahan tubuh. Ternyata saya salah. Samples bisa mendampingi kinerja saya saat diet. Jadi saya turun 5 kilo dalam waktu 2 minggu ini karena dibantu sama Samples. Jadi pencernaan saya lancar, saya diet tanpa rasa sakit, tanpa lemas, tanpa ngerasa pusing, dan lain-lain karena berkat Samples. Di sisi lain juga, saya pernah mengalami dan bahkan pernah mencoba beberapa jenis kapsul pelancar BAB, karena saya kan gangguan pencernaan ya Pak Putu, untuk membantu proses diet saya. Dan itu Berarti benar-benar sebenarnya sulit BAB. Iya, sulit BAB. Di sisi lain, saat saya diet itu, saya ngerasa nggak nyaman karena pusing, lemes, atau bahkan kayak mual gitu. Nah, tapi berkat Samples ini, saya ngerasa nggak ada efek sama sekali dan bahkan membantu saya lebih menjaga stamina. Jadi terima kasih banget buat Samples. Oke, ya. Cuma saya nggak nyambungnya itu diet. Berarti kita diet cuma untuk menjaga daya tahan tubuh atau stamina, dikonsumsilah Samples gitu kan? Samples, iya. Jadi Samples Samples untuk menjaga benar-benar sehingga kita masih tetap berenergi, gitu maksudnya kan? iya, benar masih berenergi. Dan tidak membuat kelelahan, terus BAB-nya Tidak tetap sama bisa sekali. lancar. Alhamdulillah tetap lancar. Oke. Jadinya bagus lah kalau bisa seperti itu. Cuma pesan saya, kalau diet tetap nutrisinya dijaga. Selain Samples juga bernutrisi kan. Jangan sampai kekurangan nutrisi. Takutnya Iya tambah Pak sakit. Putu. Tapi enggak kan? Terasa aman kan? Enggak, Enteng apa segala alhamdulillah macam, enggak ada aman masalah sampai kan? sekarang. Iya aman betul. Oke. Terima Jadinya, kasih. emang berat badannya berapa sih? Saya itu dari 75 ke 70. Tapi barusan saya cek itu sekarang 68, berapa gitu. Niat banget. Semoga dietnya berhasil. Kalau masih usia puasa kah? Puasa. Puasa. Oke, selamat berbuka ya sambil bisa ngikutin seminar. Iya Pak, Oke, makasih. selamat malam. Saya lihat lagi yang lain. Wow, ini sebenarnya pasien diabetes. 40 tahun saya obati dengan Samples. Puji Tuhan turun ke 121, sudah bisa divaksin dan efek vaksin terasa aman. Tapi sayang ya bukan dirinya sendiri. Lebih baik saya cari dulu yang
dirinya sendiri ya. Oke. Fonisri, silakan Bu Fonisri ya. Fonisri. Bisa cerita Bu Foni? Buka, silakan buka suaranya. Bisa ngomong, videonya. Kenapa Samples bisa buat diare ya Pak Putu? Terus terang, saya berpikir kalau diare itu sembuh sendiri. Itu prinsip saya. Saya nggak. Karena secara tradisional diare itu adalah proses tubuh beradaptasi dengan suatu kondisi, jadinya respon tubuh ketika makannya kotor. Gitu. Dia akan beres sendiri. Itu pikiran saya sih. Jadinya cuma untuk meningkatkan respon tubuh saja saya minum Samples. Saya percaya bahwa secara tradisional kalau kita konsumsi ya, karena secara kandungan terus terang saya nggak paham banget. Itu kan dunia medis ya. Kandungan Samples itu apa, buah amla itu apa. Kan saya rujukannya adalah catatan-catatan tradisional. Jadinya di situ benar-benar dia akan membuat tubuh kita lebih cerdas, itu intinya. Tubuh kita lebih cerdas, dia tahu apa yang harus dilakukan, karena pada saat dia seperti diare seperti ini kan memang harus keluar sampai dengan, anggaplah ada bakterinya di situ. Kalau secara ini ada bakteri kan, atau kalau kotoran itu kan ada bakteri atau ada virusnya yang menyebabkan bakteri. Ini kan antibakteri, antivirusnya ada dari kulit manggisnya, itu saya konsumsi. Kalau dia hilang bakteri sama virusnya ya diarenya harusnya hilang gitu sih intinya. Silahkan Bu Fonisri, ada. Kalau nggak udah dibuka, silahkan. Selamat malam Pak Putu. Oh, yep. Bu, silahkan. Nama, tinggal di mana? Selamat malam, saya Bu Sri dari Surabaya. Silahkan saya ceritakan. Penderita agak keras sedikit suaranya Bu, biar didengar. Asam lambung sama jantung. Saya Bu Sri dari Surabaya Pak Putu. Yep. Saya punya masalah asam lambung sama jantung. Setelah saya konsumsi Sunplus, asam lambung saya sudah enakan, sudah nggak pernah merasakan nggak enak di lambungnya, besesek sudah hilang, terus jantung berdebar-debar juga sudah nggak merasakan lagi. Begitu Pak Putu. Ibu mahnya itu sampai ketekan di dada Bu ya, sampai terasa. Iya Pak. Sampai gelisah merasa kan? Sakit. Gelisah kalau jam malam jarang bisa tidur Pak Putu. Oke. Terus konsumsi Samples perubahannya seperti apa Ibu rasain? Luar biasa Pak Putu. Saya sudah bisa tidur. Oke, sudah tidurnya lebih enak saya. Ibu berdebar-debar jantungnya itu dari lama? Sudah lama Pak Putu saya itu. Oke, ada perubahan kah? Seperti enak apa perubahannya Bu? Seberapa banyak enak. konsumsi Samplesnya? Sudah 3 bulan Pak Putu saya sudah Pak Putu. Sekarang masuk bulan keempat. Ya, berarti dari pertama ada Samples Ibu udah konsumsi, Ibu dapat dari siapa? Saya. Yep. Itu ikut apa itu? Reguler. Oke. Yap. Ibu sehat terus ya. Puji Tuhan Pak Putu. Mau tanya Pak Putu? Boleh, silakan. Kan sudah masuk 4 bulan. Yap. Waktunya berhenti, ada jedanya itu loh Pak Putu. Iya. Kalau Ibu udah rutin berhenti dulu sebentar, Bu. Tapi kapan hari itu saya bangun pagi kok kepala saya kok geliyeng terus keringat Ibu waktu berhenti, banyak waktu ya nggak Pak Putu ya. Waktu nggak konsumsi. Udah masih konsumsi atau enggak? Iya. Sekarang, ya ini tanya dulu Pak Putu. Oke, nanti tanya Bu Dokter ya. Nanti saya kasih itu menurut saya tetap sih dihentikan dulu.
Tapi kalau terkait sama mah, iya, Pak kalau Budi. itu terkait sama mah, kalau penyakit-penyakit kronis memang harus dihentikan. Tapi kalau terkait sama mah, karena kan makanan kita setiap hari, mungkin Ibu kurangin dosisnya saja. Biasanya 2, 1 dulu lagi. Turunin dulu jadi 1 biar nggak apa? Masih 3 kali 1 Pak Putu. Oke, kalau 3 kali 1 konsumsi aja terus nggak ada masalah, Bu. Saya pikir Ibu 3 kali 2. Kalau 3 kali 2 memang harus turunin dosis 1 berhenti. Nggak ada masalah, konsumsi terus Ibu kalau masih 3 kali 1. Jadinya ini ya apa kepikiran saya nanti pas mah saya sakit, jadinya nervous gitu loh Pak Putu. Berarti konsumsi lah Bu, kalau masih 3 kali 1 oke, konsumsi aja nggak ada masalah. Jadinya Ibu mungkin juga kepikiran ini kebiasaan kan sudah, itu kebentuk kebiasaan baru. Karena sama seperti saya, jadinya sudah kebentuk kebiasaan baru. Jadi konsumsi pagi, siang, sore 2. Kadang-kadang kalau siang, kadang-kadang saya lupa. Terus terang aja, pagi sama malam itu mesti saya. Yap, terima kasih Bu. Saya Pak Putu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam ya. Sukses selalu. Oke, sukses. Saya cari lagi 1 saja ya, teman-teman ya. Lagi 1. Oke, nanti ya. Kalau yang tanya nanti saya jawab ya. Bu dokter yang jawab. Siapa ini ya? Mana lagi ya, 2 minggu yang lalu saya merasakan tegang di leher berat sekali ke dokter periksa. Oke. Aupariuri. Siapa namanya ini ya? Aupariuri. Silakan, boleh. Ini cerita tentang kolesterol ini. Mumpung hari ini kita bicara tentang kolesterol ya. Aupariuri. Namanya, tinggal di mana, terus ceritakan gimana sakitnya. Iya. Dari mana Ibu? Iya, selamat malam. Saya dari Sentani, Papua. Papua. Panggil namanya siapa sih? Gimana cara nyebutin namanya Ibu? Au. Iya. Panggilnya berarti kalau di sana Mama ya? Sentani. Bisa juga. Saya panggil Ibu aja ya. Nama panjangnya saya Agustina, cuman kami biasanya disebut nama pendek. Iya. Oke, dari Sentani. Saya pernah ke Sentani. Ngasih seminar juga kemarin. Tapi udah sebelum COVID, Ibu. Silahkan ceritakan gimana ceritanya dengan Samples, dengan sakitnya, dengan dokternya, ke dokter silahkan. Jadinya saya pengen dengar ceritanya. Iya. 3 minggu yang lalu kami karena ada duka berturut-turut, mungkin karena saya kecapean, terus pola makan yang karena makan mujair terus ya kemungkinan. Terus tidak istirahat baik, saya merasakan tegang dari belakang sampai ke kepala. Memang sudah beberapa kali kalau merasakan hal yang sama itu kalau ke dokter terus periksa darah, hasilnya pasti trigliserida saya tinggi, kolesterol jahat saya pasti naik. Tapi 2 minggu yang lalu itu saya tidak sangka bahwa nanti naiknya setinggi yang ada. Pikirannya saya, pasti mungkin 200-an. Tapi ternyata karena saya berpikir kecapean saja, jadi tidak saya obati. Akhirnya saya putuskan ke dokter, terus periksa darah, ternyata kolesterol jahatnya saya itu naiknya 307. Dan itu menurut tertinggi. Ada obat yang dikasih sama dokter, tapi saya berpikir, kenapa harus minum obat dokter? Selama ini ada beberapa obat yang saya minum, tapi coba saya tidak usah minum obat dokter. Saya hanya balur minyak paras, minum air hangat, terus saya konsumsi Samples itu 2 kali hanya pagi dengan malam. Karena siang aktivitas terkadang saya lupa minum. Jadi saya hanya minum 2 pagi, 2 malam. 2 malam. 3 hari saya konsumsi, kepala saya mulai agak ringan. Saya istirahat tidak 3 hari,
Saya coba konsumsi, coba tenangkan pikiran, tidak bekerja. Puji Tuhan mulai membaik. Memang saya sudah konsumsi Samples sudah ada 2 bulan kalau saya tidak salah. Yang saya beli hanya untuk keluarga, kami minum, semua kami minum. Yap. Tapi saya yang 2, saya 2. Kalau rasa sakit Kalau saya rasa 2. sakit. Kalau anak-anak 1. Yap. Iya, kalau saya rasa sakit tuh. Dan puji Tuhan saya seperti yang kelihatan saya sudah Ibu sempat cek agak lagi enakan. kolesterolnya berapa? Iya. Sempat ngecek lagi nggak? 300 Setelah belum konsumsi ngecek, nanti belum sempat. Belum Pak. Oke, nanti bila perlu agak Ibu konsumsi rutin dulu, coba cek kolesterolnya. Iya. Nanti kalau Ibu ada cerita lanjutannya, nanti bisa beritahu kami lagi. Itu menarik sekali kalau bisa turun kolesterolnya ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam dari Bali buat Sentani. Iya, Di situ sudah malam ya, jam 9:30. Iya. Oke, Iya, terima kasih sudah 9:30, Ibu Au. jam 10. Oke ya. Iya. Hari ini saya akan langsung kasih aja Bu Dokter Ami untuk ngasih cerita tentang biar nggak terlalu panjang lebar. Jadinya kolesterol dan jantung itu kalau dari sudut pengobatan tradisional itu unsur yang terkait itu, meridian yang terkait adalah unsur jantung. Jadinya energi jantung yang turun fungsinya. Jadinya penyebab sakit jantung itu adalah kita kurang atau kolesterol itu penyebabnya kalau dilihat dari tradisional itu kurang aktivitas fisik. Itu aktivitas fisik di luar ruangan, jadinya kurang bergerak. Kasarnya gini, kurang olahraga. Jadinya kita butuh olahraga yang rutin untuk menjaga kesehatan jantung. Terus dari segi makanan, kita butuh makanan-makanan yang bersifat agak pahit. Makanan yang agak pahit yaitu sayur-sayuran. Seperti itu yang dibutuhkan. Jadinya rasa sayur dan buah-buahan yang tidak ada unsur manis yang berlebihan. Kalau dari sudut tradisional ya, jadinya terus seperti kopi seperti itu tuh bagus sekali buat jantung. Kopi, tapi kalau dia sudah jantungnya bermasalah, kopi itu nggak dianjurkan. Jadinya untuk menjaga kesehatan jantung seperti sama. Kalau kita sudah diserang penyakit jantung, olahraga nggak boleh. Tapi sebelum kita terserang, olahraga sangat dianjurkan. Jadinya sistemnya yin yang atau ruo bineda atau prinsip keseimbangan. Jadinya makanya jaga keseimbangan hidup kita. Kalau kita suka di kantor hanya duduk saja gitu, sediakan waktu setiap hari aktivitas atau paling enak itu jalan kaki untuk menjaga kesehatan jantung sih menurut saya. Karena tubuh manusia itu didesain untuk bergerak. Dan itu sangat sekali, kalau ginjal itu unsurnya asin. Terus aktivitasnya adalah minum air, banyak minum air. Tapi kalau jantung adalah aktivitasnya adalah bergerak. Kalau dari secara tradisional jadinya Bapak Ibu harus bergerak. Kalau orang dulu itu tidak ada motor, tidak ada mobil. Jadinya orang-orang zaman tempo dulu ribuan tahun yang lalu itu karena memang kita bergerak. Dan sekarang kita kurang bergerak. Sehingga kolesterol, jantung itu bermunculan di sana sini. Ya, makanya ada istilah sekarang gerakan 10.000 langkah. Tapi idealnya begini deh. Kita sediakan waktu berjalan 30 menit. Per hari 30 menit sampai 1 jam. Boleh itu dicicil, gerakan itu boleh dalam satu waktu. Sekalian olahraga boleh. Atau setidaknya biasakan Anda bergerak, berjalan. Ini saya seperti bawa jam ini ya sehari 10.000 langkah itu loh. Baik itu dipecah-pecah, kalau nggak sempat olahraga dipecah-pecah ya sambil jalan. Naik turun tangga, saya kan lantai 2 ya rumah, naik turun tangga. Terus ke kantor kadang jalan kaki seperti itu. Jadinya kalau parkir motor dijauhin sama mallnya, kalau jangan terlalu dekat gitu. Sengaja kita jauh-jauhin jaraknya supaya bisa jalan. Karena itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan jantung. Karena memang kita harus bergerak seperti itu ya. Bergerak terus konsumsi makanan yang banyak hijaunya, itu yang ada unsur-unsur pahitnya itu yang perlu dikonsumsi. Itu kurangin yang bersifat yang bersifat asin itu yang dikurangi, yaitu bersifat gorengan,
Terus darah-darah itu daging-dagingan berarti ya. Yang asin-asin itu kan darah juga. Itu secara tradisional. Jadinya itu yang harus dilakukan. Terus itu aktivitas meridiannya itu harus aktif. Yang di bagian jantung itu pakai paraslasik untuk dari dalam samples. Intinya begitu. Saya nggak mau membuang waktunya Bu Dokter karena Bu Dokter yang lebih berharga di sini. Saya hanya pengantar aja sebenarnya. Nanti ada juga sesi tanya jawab. Nanti itu baru nanti menarik ya di sesi tanya jawab. Bu Dokter, selamat malam Bu Dokter. Ini jadwalnya Bu Dokter. Ya. Jadinya, selamat malam Mbak Putu. Yep. Ibu Dengeran Dokter sudah siap saya? materinya kah malam hari ini? Sudah. Bu, kenapa diare saya bisa lebih cepat membaik dari 6 orang yang lainnya? Ya, itu artinya daya tahan tubuh Pak Putu lebih bagus. Yang kedua, fungsi pencernaan Pak Putu juga lebih baik dari teman-teman yang lain. Saya lebih tua. Dewa usianya itu 20-an sampai 30-an. Saya sudah 40 sekian. Sekian itu jangan dihitung 43. Ya, karena gini, ada usia kronologis, biologis, dan ada usia yang sesuai dengan kelahiran kita ya. Nah, Pak Putu mungkin perkiraan saya sih usia biologisnya lebih tinggi daripada usia kelahirannya. Jadi misalnya Pak Putu sekarang usianya 40 nih. Ya. Tapi dari segi usia biologis, usianya seperti anak umur 30 tahun. 17 ya. Jadi lebih sehat daripada Pak Dewa, walaupun lebih muda. Gitu. Sepertinya kalau Pak Dewa itu, sepertinya dia lagi lapar pada saat itu juga Bu Dokter. Kalau dia banyak sekali makan, tapi makanannya bermasalah. Ada nggak peluangnya? Itu juga pengaruh. Semakin banyak zat yang beracun yang kita makan atau makanan yang terkontaminasi kita makan, pasti efeknya juga akan lebih besar. Itu virus, bakteri, atau? Kalau ada demamnya, demam tinggi dengan disertai diare yang terus-menerus, kemungkinan besar itu bakteri. Yep, kita karena semua demam, Bu. Ya, kemungkinan besar bakteri. Jadi kan, makanannya sudah terkontaminasi, mungkin sudah melewati batas batas amannya, sudah agak kadaluarsa gitu makanannya. Kadaluarsa atau ada mungkin lalat atau apa, atau dari kadaluarsa atau bisa juga tercemar, tapi kemungkinan besar kadaluarsa. Karena kalau tercemar, misalnya ada lalat, biasanya kan hanya sebagian. Sebagian ya, ini semua kena ya. Kalau semuanya terkena, kemungkinan makanannya kemungkinan kadaluarsa atau terkontaminasi zat yang jumlahnya besar. Oke. Gitu. Kita bahas kolesterol sekarang Bu Dokter, bukan diare Bu Dokter ya. Ya, itu sebagai pembukaan ya. Oke, saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman sahabat Faras dari seluruh Indonesia. Senang sekali malam ini kita belajar lagi untuk penyakit yang lain ya. Ini sebagai bekal untuk teman-teman supaya bisa menjelaskan lebih baik kepada pasien atau keluarga yang kebetulan menderita penyakit yang sama. Malam ini saya akan menjelaskan tentang kolesterol, hiperkolesterol, dan juga penyakit jantung koroner karena keduanya ini saling terkait. Ya, dan ini kasusnya banyak sekali yang kita hadapi sehari-hari. Kita sering mendengar ada orang tiba-tiba lagi olahraga, tiba-tiba jatuh kemudian meninggal. Atau lagi enak-enak istirahat, malam tiba-tiba pagi juga meninggal. Nah, ini orang sering menyebutnya dengan angin duduk. Padahal kalau secara medis itu adalah serangan jantung. Baik, suara saya cukup jelas ya? Baik, kita mulai saja ya untuk menyingkat waktu karena sudah malam. Jelas suaranya ya. Bu Dokter, aman. Ya. Saya minta hostnya untuk buka. Oke. Saya minta tolong untuk hostnya dipindahkan ke saya ya. Untuk slide-nya. Sudah Bu Dokter katanya. Oke. Kok masih belum bisa ya? Masih disable. Masih apa? Oke. Ini sudah bisa. Oh, sudah.
Ulang gimana? Coba ulang katanya Bu Dokter. Coba share screen lagi coba. Coba ini. Masih belum bisa kah? Nah ini bisa. Oke, udah bisa ya? Sudah Bu Udah Dokter. jelas? Sudah kelihatan. Suara saya cukup jelas? Jelas-jelas. Lanjut. Kita mulai aja ya. Sebetulnya apa sih yang disebut kolesterol? Kolesterol ini merupakan lemak yang diproduksi secara alami pada organ hati kita. Selain diproduksi oleh organ hati, juga dihasilkan dari makanan. Sebentar. Kolesterol ini fungsinya banyak ya teman-teman. Jadi sebagai pembentuk dinding sel, juga sebagai bahan baku untuk membentuk hormon segala macam hormon di tubuh kita, misalnya hormon estrogen, testosteron dan lain-lain, serta juga sebagai bahan baku dari vitamin D. Jadi kita tetap membutuhkan kolesterol ya. Jadi bukan berarti kita tidak memakan kolesterol sama sekali, tetapi kita tetap memakan makanan yang mengandung kolesterol, tetapi jumlahnya kita batasi sesuai kebutuhan, jangan sampai berlebihan. Baik, kolesterol ini di dalam darah diikat oleh protein, jadi tidak berdiri sendiri, membentuk suatu lipoprotein. Lipo itu artinya lemak, protein itu ya protein, jadi gabungan keduanya kita sebut dengan lipoprotein. Ada dua macam lipoprotein atau dua macam kolesterol, yaitu yang pertama adalah HDL, high density lipoprotein, ini yang biasa kita sebut dengan kolesterol baik. Kenapa disebut baik? Karena fungsinya mengurangi pengendapan lemak di dalam pembuluh darah. Kemudian ada juga yang disebut dengan LDL atau low density lipoprotein yang dikenal dengan sebutan kolesterol jahat. Karena ini fungsinya berlawanan dengan HDL. Kalau yang ini fungsinya adalah menyebabkan penimbunan lemak di dalam pembuluh darah. Jadi yang baik adalah kalau kadar HDL kita lebih tinggi, kolesterol baik kita tinggi, sedangkan kolesterol jahat kita jumlahnya lebih rendah. Ada satu lagi yang harus kita perhatikan, yaitu lemak. Tetapi ini sebetulnya tidak termasuk kolesterol. Ini adalah lemak yang berdiri sendiri, tidak dilapisi oleh protein, yaitu trigliserida. Ini yang tadi Bu Au bilang ya, kadar trigliserida di tubuhnya tinggi. Ini adalah jenis lemak. Tetapi ini juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena ini juga berpengaruh terhadap penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi dua hal ini, kolesterol jahat dan trigliserida ini adalah sangat berpengaruh terhadap penyumbatan pembuluh darah. Nilai normal pada kolesterol yang baik adalah yang berwarna hijau ini. Sama seperti lampu merah ya, lampu lalu lintas, ada hijau, kuning, dan merah. Hijau itu kita boleh jalan, ini artinya tandanya baik. Kalau kolesterolnya total jumlahnya kurang dari 200, tetapi kita harus hati-hati kalau jumlahnya sudah mulai lebih dari 200. Bahkan kalau lebih dari 240. Sedangkan kalau LDL, ini batas yang baik adalah kalau di bawah 130. Dan pada penderita diabetes jumlahnya sebaiknya di bawah 100. Kenapa? Karena ada gula darah. Jadi ini juga harus kita perhitungkan. Lalu kolesterol yang baik, HDL, ini sebaiknya jumlahnya lebih dari 60. Semakin tinggi semakin baik. Sedangkan trigliserida sebaiknya jumlahnya kurang dari 150. Sampai sini teman-teman mengerti ya. Jadi
yang hijau adalah batas yang baik, yang kuning ini kita sudah harus mulai hati-hati, sedangkan yang kanan ini adalah sudah kita harus mulai waspada. Penyebabnya apa, Bu Dokter? LDL kita tinggi atau HDL-nya? Nanti ada. Penyebab HDL yang tinggi kalau kita makan dari lemak tidak jenuh, misalnya kacang-kacangan, itu bisa membuat HDL kita itu jadi bertambah, kolesterol baik kita bertambah. Tetapi kalau kita makan lemak jenuh, contohnya adalah lemak yang berasal dari daging, kemudian goreng-gorengan, atau lemak trans, itu akan menyebabkan kolesterol jahat kita yang bertambah. Demikian pula dengan trigliserida kita. Berarti saya setiap malam, Bu Dokter, jadinya ada yang ngerebusin saya kacang, brokoli, 2 jenis 3 jenis kacang, ada brokolinya, ada wortelnya, itu tiap malam. Berarti itu bagus meningkatkan HDL, Bu Dokter ya, dan lemak saya tetap terjaga. Meningkatkan HDL, dan juga brokoli itu kan seratnya tinggi, itu mengurangi penyerapan lemak di usus kita. Itu dan camilan itu juga saya sebagai ketika sumber dari begadang. probiotik. Oke. Karena saya nggak tahu, jadinya gini Bu Dokter, saya nggak tahu siang makan apa gitu, nggak jelas. Pokoknya kan kadang-kadang traktir orang apa, tapi selalu saya maintain malam hari itu sudah ada di dapur 1 mangkok pokoknya, kacang rebus, brokoli rebus, wortel rebus, kacangnya 2 jenis atau 3 jenis, itu pokoknya penutup malam saya sama Samplus, sampai pakai begadang. Nah itu bagus sekali Pak Putu. Karena itu adalah salah satu sumber dari HDL, kolesterol baik. Berarti kalau saya cek ini, sehat dong saya Bu Dokter ya pastinya ya? Iya. Lanjut silakan. Kemungkinan besar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kadar kolesterol kita lebih dari 200 mg per desiliter, kan tadi warna hijau itu kan sebaiknya di bawah dari 200 ya. Tetapi kalau ambangnya melebihi dari 200, ini kita sebut dengan hiperkolesterolemia. Kita pelan-pelan belajar bahasa medis ya, supaya teman-teman juga terbiasa. Jadi tidak asing jika mendengar kata-kata seperti itu. Ini bahasa medis yang gampang kok dan umum. Lemia itu artinya di dalam darah. Jadi hiperkolesterolemia artinya kadar kolesterol yang melebihi batas di dalam darah. Tanda yang paling sering, yang mudah kita lihat ya, ini kalau terjadi hiperkolesterol di tubuh kita, yang pertama ini bisa kelihatan di mata kita. Jika teman-teman melihat ada tanda kuning di mata, kemungkinan bertemu seseorang atau kemungkinan di diri kita sendiri, ini kemungkinan di kelopak adalah mata atau di matanya? Di kelopak mata bagian luar. Mata, ya. Ya, baik di kelopak mata atas maupun di kelopak mata bawah. Kadang ini sampai banyak sekali di bawah mata ataupun di kelopak mata. Ini tandanya terjadi hiperkolesterolemia pada tubuh kita. Biasanya ada gangguan dari sintesa kolesterol. Lalu tanda yang kedua, ini pada bola mata kita ya, pada kornea. Ini ada lingkaran yang berwarna keputihan. Ini, teman-teman lihat ya, tanda laser saya ini, pointernya. Ini berwarna keputihan, ini juga menunjukkan kadar kolesterol di tubuh kita itu tinggi. Dulu, waktu saya belum tahu, saya belum menjadi mahasiswa kedokteran, saya dulu bangga pada mata saya, karena apa? Warnanya agak kebiruan, dan ada lingkar putihnya. Saya pikir wah kayak pakai kontak lens ini. Ternyata sesudah tahu, wah itu ternyata tanda hiperkolesterol. Dan saya periksa, ternyata benar kolesterol saya tinggi walaupun saya kurus. Kok bisa Bu? Bisa, ternyata saya itu suka makan goreng-gorengan hampir setiap hari, suka makan bakso. Sayur kurang. Akibatnya apa? Kadar kolesterol darah di tubuh saya itu tinggi tanpa saya sadari. Nah, karena saya sudah tahu ilmunya sekarang, bukannya bangga kalau ada lingkaran putih di mata, itu artinya kita harus waspada. Karena kadar kolesterol di darah kita itu
tinggi. Jadi teman-teman sekarang bisa melihat ya, kalau ketemu orang lihat Berarti matanya. orang kolesterol nggak mesti gemuk, Bu Dokter ya? Ya, dulu sebelum saya mengerti, sebelum saya kuliah gitu ya, saya kira orang yang hiperkolesterol itu pasti gemuk. Ya karena kan makanannya lemak semua itu kan. Ternyata tidak ada hubungannya. Yang berpengaruh adalah pola makan kita. Itu kalau gemuk tetapi pola makannya baik, ya tidak terjadi hiperkolesterol. Oke. Ya. Dan kalau hiperkolesterol ini berlangsung lama, dapat terjadi aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pada pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol, lemak, ataupun endapan yang lain. Contohnya kalau pada penderita diabetes, bisa dari endapan gula, ataupun endapan kalsium, ataupun yang lain-lainnya. Nah, menurut penelitian dari Profesor Yuki Niwa dari Jepang, beliau itu menyelidiki lebih dari 20 tahun, bahwa ternyata salah satu yang menyebabkan terjadinya penyempitan dan kerusakan pada dinding pembuluh darah adalah lemak, kumpulan lemak yang berubah menjadi lemak peroksidase. Ini menyebabkan pembuluh darah menjadi apa? Menjadi kaku dan keras serta menyempit. Ini. Jadi kenapa kita perlu mengurangi radikal bebas? Juga minum antioksidan adalah ini sebagai menangkal untuk mencegah aterosklerosis. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, mula-mula pembuluh darah kita ini bulat bentuknya. Lumennya besar, lubangnya besar. Tetapi karena ada penumpukan lemak yang terus-menerus dan berlangsung lama, serta ada endapan yang lain disertai dengan adanya radikal bebas, maka pembuluh darah ini menjadi menebal, dindingnya rusak, dan kemudian akhirnya buntu. Nah, kalau kita lihat dari penampangnya, melintangnya, ini gambarannya seperti ini. Ini ya. Yang tadinya aliran darahnya melancar, kemudian karena ada penyempitan, maka aliran darah tidak lancar. Darah tidak bisa mengalir dengan bebas. Akibatnya apa? Jika berlangsung lama, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah kita, yaitu pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Kalau pada pembuluh darah besar bisa terjadi hipertensi, kemudian penyakit jantung koroner, jika terjadi penyempitan dan penyumbatan pada arteri koronaria yang menyuplai oksigen dan makanan pada jantung. Kemudian bisa juga terjadi stroke. Stroke ini jika terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Jadi teman-teman ya, ada dua macam stroke. Nanti mungkin bulan depan kita belajar tentang stroke. Stroke ini ada dua macam, yang satu adalah stroke yang penyumbatan, kemudian satunya lagi stroke perdarahan. Nah, ini yang saya maksud adalah stroke yang penyumbatan. Penyumbatan oleh karena lemak, tumpukan lemak, kolesterol, maka pembuluh darah menyempit, akhirnya otak tidak mendapat suplai dan oksigen yang cukup. Kemudian kalau terjadi kerusakan pada pembuluh darah yang kecil, baik itu pada mata, itu akan terjadi yang namanya retinopati, yaitu gangguan penglihatan pada mata karena suplai oksigen dan makanan berkurang. Kemudian kalau pada saraf, misalnya pada saraf di kaki, ini gambarnya ini ya, pada saraf di kaki, jika terjadi kekurangan suplai oksigen dan kemudian suplai makanan juga berkurang, maka terjadi kesemutan dan jika berat bisa terjadi mati rasa. Kalau terjadi gangguan suplai pada organ pankreas, maka akan terjadi diabetes mellitus. Pada organ kelamin bisa terjadi disfungsi ereksi atau dan jika berat terjadi impotensi. Kalau pada organ lain, maka akan terjadi kerusakan organ. Jadi sampai sini jelas ya teman-teman, bahaya dari hiperkolesterol. Sekarang kita khusus membahas tentang penyakit jantung koroner, yaitu penyakit yang paling sering terjadi dan juga paling mematikan. Apa sih penyakit jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung akibat penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang berfungsi membawa oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Jadi kalau kita melihat bentuk jantung ini mempunyai
dua arteri yang besar, yaitu arteri koronaria sebelah kanan yang memberi makanan pada bagian jantung sebelah kanan. Kemudian arteri jantung koronaria yang sebelah kiri yang memberi makanan pada bagian jantung sebelah kiri. Tergantung bagian mana yang tersumbat, maka daerah itulah yang terganggu. Misalnya ini seperti gambar ini, yang terganggu adalah pada arteri koronaria yang sebelah kiri. Maka suplai oksigen dan makanan pada arteri ini berkurang karena penyumbatan. Otomatis otot-otot di sebelah kiri jantung ini juga akan terdapat gangguan, bahkan jika berat bisa mati. Ada 3 otot yang kalau rusak itu tidak bisa disembuhkan ya, ada 3 bagian tubuh. Yang pertama ini otot jantung, kalau sudah rusak itu tidak bisa sembuh kembali. Kemudian otak, kalau rusak juga sulit kembali, dan saraf. Jadi kalau pada gangguan jantung terjadi kematian di sini, ini akan sulit kembali. Ini penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia dan juga di Indonesia. Jadi kita harus waspada karena ini adalah penyebab kematian yang sangat besar. Bagaimana gejalanya? Sering orang ini mengeluh, membiarkan gejala jantung awal karena dianggap cuma masuk angin atau gejala sakit mah. Kenapa? Karena ini juga gejalanya mirip dengan orang sakit mah. Kenapa mirip? Karena persarafannya sama-sama dipersarafi oleh nervus ke-10, oleh saraf ke-10. Jadi gejalanya itu mirip. Saya sebutkan dulu ya gejala penyakit jantung koroner supaya teman-teman juga bisa waspada, kemudian bisa juga memberi nasihat pada pasien yang lain jika mempunyai gejala-gejala seperti ini. Yang pertama, jantung berdebar-debar atau bahasa medisnya palpitasi, dada seperti diremas-remas, mual dan muntah, sesak nafas yang disertai keringat dingin, kemudian rasa lemas, bahkan bisa pingsan. Mudah lelah, nafas pendek, dan ngos-ngosan jika berjalan sebentar saja. Jadi misalnya, biasanya kita jalan 50 meter nggak apa-apa, tapi terus tiba-tiba kok sekarang kalau jalan 50 meter rasanya ngos-ngosan ya. Atau kita naik tangga, biasanya 1 lantai, nggak apa-apa. Tapi ternyata ini baru setengah lantai aja, kita udah ngos-ngosan. Nah, kita juga harus memperhatikan jangan-jangan ini adalah salah satu gejala penyakit jantung koroner. Kemudian nyeri dada di sebelah kiri, rasanya seperti ditimpa benda berat dan menjalar ke area tubuh tertentu. Nanti saya tunjukkan gambarnya, area tubuhnya mana saja, serta pusing atau sakit kepala. Nah, ini yang sering terjadi kalau kita terkena serangan penyakit jantung koroner. Area penjalarannya adalah ini ya yang diberi warna merah. Daerah dada, tengah dada. Kemudian bisa juga tengah dada disertai menjalar ke leher dan rahang bagian bawah. Jadi kalau rasanya nyeri dada disertai dengan rahang juga terasa nyeri serta kaku, hati-hati, barangkali itu juga salah satu tanda penyakit jantung koroner. Kemudian nyeri dada disertai dengan rasa nyeri di daerah bahu kiri terutama. Ini juga kita waspada. Kemudian nyeri ulu hati, kadang disangka sakit mah, padahal itu gejala penyakit jantung koroner. Kemudian yang ini, selain nyeri ini komplit ini ya, nyeri di tengah dada, kemudian nyeri di ulu hati, di lengan kanan dan kiri, juga di leher dan rahang. Ada yang hanya di leher saja, ada yang hanya di bahu dengan lengan saja, serta ada di punggung belakang. Kadang-kadang rasa seperti tertusuk di punggung belakang. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya tergantung seberapa berat dan ringannya penyumbatannya. Kalau penyumbatannya hanya 10%, biasanya kita masih bisa beraktivitas dengan normal. Tetapi kalau penyumbatannya semakin besar, apalagi jika mengenai arteri yang utama, yaitu arteri jantung kanan dan kiri,
dan penyumbatannya lebih dari 50%, biasanya sudah mulai menimbulkan gejala yang cukup mengganggu. Dokter biasanya akan memberikan obat medis sesuai dengan keluhannya dan sesuai dengan kondisi pasien. Kalau dengan obat medis tidak bisa, dilanjutkan dengan yang kedua, biasanya dengan kateterisasi atau dengan dipasang ring, dipasang stent. Ini ya, gambarnya seperti ini, dipasang stent. Atau dioperasi bypass jantung. Bypass jantung ini yang seperti ini. Jadi, karena pembuluh darahnya di jantung sudah buntu total, diambilkan arteri, diambilkan pembuluh darah yang lain dari tempat yang lain, biasanya dari tungkai kita. Dipindahkan ke sini, ini namanya operasi bypass jantung. Atau jika benar-benar sudah penyumbatannya sudah 100%, bisa dilakukan transplantasi jantung. Nah, ini sekarang kita lihat film dari pemasangan ini, pemasangan ring jantung. Nah, jika ada penyumbatan di pembuluh darah jantung, ini menyebabkan aliran darah tidak lancar. Akibatnya apa? Darah yang mengalir di situ juga kurang lancar. Akhirnya untuk sebagai jalan membuka sumbatan tersebut, dimasukkan alat yang namanya endoskopi, mulai dari tempat tertentu, biasanya di paha kita atau di tangan. Alat ini dimasukkan, jadi alat ini berupa kawat ya, dimasukkan untuk mencari lokasi mana yang sempit. Sesudah itu dipasang, ini seperti ini ya, bentuknya seperti jala. Ini namanya stent. Fungsinya adalah membuka lagi pembuluh darah yang tadi menyempit, ditahan sehingga apa? Aliran darah kita kembali menjadi lancar. Ya. Tapi kan itu hanya mengatasi problem sesaat, Bu Dokter, ketika ada peluang lagi kan muncul hal seperti itu secara terus-menerus kan Bu Dokter, ketika gaya hidup dan sebagainya itu kan? Betul. Itu hanya seperti jalan pintas saja ya. Jadi untuk jalan pintas saja kan untuk menahan supaya tidak sampai terjadi buntu total ya. Tidak meninggal. Tetapi kalau kita tidak menjaga gaya hidup kita, itu bisa tersumbat lagi karena terjadi penumpukan lemak lagi di daerah yang dipasang ring ataupun di daerah yang lain. Jadi bukan berarti kalau dipasang ring itu artinya bebas dari penyakit jantung koroner. Tidak, itu hanya pertolongan sementara saja. Yang paling penting adalah kita merubah gaya hidup kita. Apa saja? Nah ini adalah justru yang paling penting. Pertama, kita harus merubah pola makan kita yang tadinya goreng-gorengan, dirubah menjadi dikukus atau direbus. Kebetulan juga minyak goreng lagi mahal ya, lagi langka. Orang demo kok minyak goreng langka. Bisa dirubah, bisa dibuat alasan ini buat bapak-bapak. Sekarang minyak goreng langka dan kita harus lebih sehat, jadi direbus saja atau dimakan mentah, itu malah lebih bagus. Kita bisa memilih makanan yang tinggi serat. Kenapa? Karena makanan yang tinggi serat itu bisa menyerap lemak di usus kita, sehingga lemak yang masuk ke tubuh kita tidak terlalu banyak. Makanan yang kaya nutrisi, yang kaya antioksidan, serta rendah karbohidrat. Kenapa harus rendah karbohidrat? Karena karbohidrat ini jika kita makan terlalu berlebihan, ini juga akan dirubah menjadi lemak, menjadi trigliserida. Makanya orang-orang sering bilang, saya nggak makan lemak kok dok, saya nggak makan goreng-gorengan. Ya, tapi ibu makan nasi enggak? Iya, saya makan nasi. Nasinya banyak enggak? Banyak, 2 piring. Nah, itu sama aja. Itu nanti akan dirubah menjadi trigliserida. Yang artinya itu juga lemak. Dan akan ditumpuk di mana? Di seluruh tubuh, terutama di bagian perut. Nah, makanya kenapa kemarin pada yang awal, itu saya suruh mengukur lingkar perut. Kalau pada laki-laki tidak boleh lebih dari 90, kalau pada perempuan
kurang dari 80. Itu ada untuk mencegah penumpukan trigliserida di tubuh kita. Dan juga kurangi lemak jenuh seperti lemak yang terdapat pada daging-daging, dan kurangi juga lemak trans. Contohnya adalah mentega. Karena apa? Lemak trans ini asalnya adalah dari lemak tidak jenuh, tetapi karena sudah melalui proses hidrogenasi, maka ini berubah sifatnya menjadi lemak yang mudah mengeras jika masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sering juga saya dapat dari pasien kena penyakit jantung koroner, dia jarang memakan lemak jenuh, tetapi suka makan kue-kue. Nah, kue-kue kan terbuat dari apa? Dari mentega ya. Salah satu komponennya adalah mentega. Nah, itu ada juga sumber lemak trans yang ini kalau di tubuh kita bisa menyebabkan pembuluh darah kita menjadi kaku. Kemudian pola pikir, positive thinking, komunikasi yang positif, komunitas yang positif, kemudian baca buku motivasi, ibadah, meditasi, ataupun tertawa minimal 15 menit sehari. Ini bisa meningkatkan hormon endorfin di tubuh kita, di mana ini adalah fungsinya untuk menyehatkan tubuh kita. Pola gerak seperti yang disebutkan Pak Putu tadi, olahraga rutin minimal 30 menit. Kenapa harus minimal 30 menit? Karena kalau kurang dari itu, lemak kita tidak terbakar. Dan usahakan rutin 5 kali seminggu. Atau seperti kata Pak Putu tadi, 10.000 langkah setiap hari. Itu sudah cukup. Saya rasa itu sudah lebih dari 30 menit dan cukup untuk membakar kalori. Pola tidur yang cukup dan berkualitas. Kenapa? Karena pola tidur itu kalau berkualitas itu akan menyehatkan tubuh kita, tetapi kalau kurang berkualitas itu akan menyebabkan tubuh kita mudah sakit, dan juga ini resiko untuk terjadinya penyakit, salah satunya penyakit jantung koroner itu lebih besar. Serta hindari penyebab radikal bebas, seperti yang saya sebutkan tadi. Salah satu penyebab terjadinya aterosklerosis adalah banyaknya radikal bebas yang ada di tubuh kita. Contohnya adalah merokok, kemudian minum alkohol. Merokok ini bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah ya. Alkohol ini bisa menyebabkan gangguan liver, juga bisa menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah. Stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan ini akan meningkatkan hormon kortisol di tubuh kita, di mana hormon ini akan menyebabkan kadar lemak kita meningkat, gula darah kita meningkat, kemudian pembuluh darah juga akan mengecil, menyempit, denyut jantung akan berdebar lebih kencang. Nah, ini juga risiko terjadi penyakit jantung koroner itu lebih besar. Serta paparan radiasi elektromagnetik, contohnya adalah penggunaan HP yang tanpa kita sadari itu juga adalah sumber radikal bebas. Serta banyak lagi penyebab yang lain, contohnya seperti makanan yang banyak pengawet, kemudian pewarna buatan, perasa buatan itu adalah juga sumber radikal bebas. Lalu yang harus kita lakukan adalah cek kesehatan secara berkala, yaitu kita mengecek kadar kolesterol darah kita, kemudian cek fungsi jantung secara rutin, juga cek fungsi organ yang terkait. Contohnya adalah kalau misalnya kita ada gangguan di mata, kita boleh cek organ mata kita. Demikian pula dengan organ yang lain. Serta minum samples dan balur paras klasik natural oil secara rutin dan teratur. Ini saya sarankan teman-teman memiliki ini ya. Alat ini murah tetapi sangat bermanfaat. Kita bisa mengecek kadar gula darah kita, kemudian kadar asam urat dan kadar kolesterol kita. Nah, ini adalah kombinasi yang sangat harmonis untuk membantu penyembuhan hiperkolesterolemia serta penyakit jantung koroner dari dalam maupun dari luar tubuh, yaitu samples sebagai super antioksidan dan paras klasik natural oil. Samples ini terdiri dari 4 tanaman herbal multikhasiat, yaitu yang pertama adalah kulit manggis, di mana di dalamnya terdapat santon, yaitu antioksidan yang sangat kuat, bahkan 100 kali lebih kuat daripada apel. Kemudian amla, meniran, serta buah murbei.
Apa saja yang bisa kita dapatkan di Sunplus untuk sebagai anti hiperkolesterolemia dan penyakit jantung koroner, yaitu tentu saja yang pertama adalah kandungan antioksidannya yang sangat tinggi sehingga disebut super antioksidan dari 4 komponen tadi. Kemudian juga sebagai anti peradangan atau anti inflamasi, di mana salah satu penyebab dari penyakit jantung koroner adalah peradangan yang kronis di pembuluh darah itu. Luka yang kronis di pembuluh darah itu, sehingga pembuluh darahnya itu menjadi keras dan kaku. Juga untuk mengurangi nyeri, Sunplus ini bisa mengurangi nyeri. Jadi pada saat kita mendapat serangan, ini bisa mengurangi nyeri karena penyakit jantung koroner maupun penyakit yang lain. Meningkatkan daya tahan tubuh karena juga bersifat sebagai imunostimulator. Dan yang penting adalah menurunkan kadar kolesterol dan lemak darah, serta melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Dan efek yang ketujuh adalah restorasi organ. Organ di seluruh tubuh kita, tidak hanya jantung, tetapi juga pembuluh darah, otak, pankreas, dan lain-lain. Restorasi artinya apa? Dikembalikan lagi seperti fungsi awalnya, pelan-pelan diperbaiki. Demikian pula Paras Klasik mempunyai 5 fungsi yang teman-teman sudah lama menggunakannya. Saya hanya mengulang saja. Fungsi yang pertama adalah sebagai membantu penyembuhan penyakit karena memiliki 108 jenis zat aktif yang terdapat di herbal di dalamnya. Kemudian sebagai masuk ke dalam tubuh dengan sistem transdermal dan molekulnya berukuran nano sehingga mudah diserap tubuh. Serta keluarnya hormon yang membantu untuk mempercepat kesembuhan dan degradasi sel serta membantu mengembalikan keseimbangan metabolisme dan energi tubuh, terutama pada penderita penyakit jantung koroner. Cara minumnya adalah 3 kali sehari, 2 tablet, boleh 1 atau 2 tablet, sesudah makan dan harus rutin setiap hari ya. Karena ini penyakit ini berlangsung lama. Kalau teman-teman hanya minum sesekali, nanti efeknya kurang. Minimal 3 bulan. Dan diharapkan rutin setiap hari. Dan 1 bulan kita boleh istirahat untuk mengevaluasinya. Cara pakainya saya tidak mengulang lagi, teman-teman juga sudah bisa. Yang paling penting adalah dibalur rutin setiap hari. Sesudah itu minum 1 gelas atau 2 gelas sesudah dibalur dan lakukan terapi selama 3 bulan. Minimal 3 bulan. Kalau kita hitung kebutuhan terapi Sunplus itu 3 kali 1 atau 2 tablet, berarti dalam 1 bulan kita membutuhkan sekitar 3 sampai 6 botol Sunplus dan kebutuhan minyak farasnya sekitar 3 botol. Kalau butuh untuk 3 bulan, teman-teman tinggal mengalihkan saja kebutuhannya masing-masing. Baik, kita seringkali berinvestasi untuk melindungi diri kita maupun keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai untuk masa depan kita berupa investasi rumah, tanah, logam mulia, ataupun yang lainnya. Tetapi kita lupa bahwa investasi yang paling penting adalah investasi di bidang kesehatan. Dan Sunplus dan Paras Klasik Natural Oil adalah investasi terbaik untuk menjaga kesehatan kita, karena tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti apa-apa. Baik, saya rasa ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran pada teman-teman tentang penyakit jantung koroner dan hiperkolesterol. Barangkali saya tanya, boleh saya langsung tanya. Jika ada yang mau ditanyakan. Usia berapa sih mulai berisiko penyakit jantung, Bu Dokter? Maaf Pak Putu, suaranya kok nggak kedengeran? Sorry. Kedengeran nggak? Masuk suara saya? Bu Dokter kedengeran? Ya, kok kurang ya? Bentar. Volumenya coba. Saya jelas.
Suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas Bapak. Sebentar. Sudah kedengeran Dokter Rami? Matikan aja ya. Gelas Bapak gitu, Lucy. Olin. Coba ganti dokter ya, pakai itu coba Saya buka yang ganti itu buka. headset-nya. Oke. Kedengeran Ya. Kak? Ya, ini lebih jelas. Oke. Udah kedengeran suara saya? Ya. Udah Bu Dokter? Ya. Kedengeran? Ya, udah jelas. Benar. Bu, sebenarnya mulai sakit jantung itu mulai perlu waspada di usia berapa Bu Dokter? Kalau 30, usia 40, itu 50 tidak atau sudah? menjamin. Jadi kita bisa terkena penyakit jantung itu bisa pada usia dini ataupun pada usia yang lebih tua. Jadi tergantung dari pola makan, kemudian pola hidup, juga ada faktor keturunan juga. Yang kadang-kadang yang buat saya bingung itu, kenapa penyakit jantung paling membunuh, Bu? Kan harusnya itu yang dikampanyekan daripada kampanye COVID kan. Kan dia lebih membunuh daripada COVID. Nggak, maksudnya Efek. Ya itu dah. Luar biasa, dia menjadi pembunuh nomor 1, bukan penyakit ginjal, bukan penyakit apa gitu misalnya, hati. Ya, karena sebetulnya ini juga berlangsungnya kronis. Nah, jadi ini salah satu penyakit degeneratif. Tetapi seringkali penyakit ini diabaikan sehingga orang itu sudah jatuh pada kondisi yang parah. Nah, itulah yang menyebabkan kematian tiba-tiba. Nah, gini Bu Dokter, kita kan sebagai penjual samples nih, kita tidak tahu banyak orang yang kena sakit jantung, sudah atau akan atau belum, menjelang atau pada saat posisi mana sebenarnya kita masuk. Kan rata-rata orang kena penyakit jantung itu sudah di bawah kendali dokter atau kasarnya sudah di bawah pengawasan dokter kan. Nah, itu untuk masuknya itu kalau kita ketemu orang diabetes jauh lebih gampang. Kalau hanya ketemu untuk daya tahan tubuh misalnya untuk penyakit antivirus kayak COVID ini kan daya tahan tubuh samples mudah lah saya berpikir untuk menjual pengalaman saya. Tapi ketika orang sudah kena sakit jantung itu obatnya udah macam-macam dari dokter. Samples ini kan herbal dan selalu agak pada saat posisi mana sih lebih baik kita masuk ke orang yang kalau dia belum sakit jantung berarti nggak butuh, atau dia kan belum tahu akan besok sakit jantung, atau dia sudah sakit jantung setelah diterapi oleh dokter seberapa lama kita bisa masuk samples paling amannya dari kita dan lebih mudah untuk menjualnya gitu loh dokter dari kitanya. Samples ini bisa digunakan mulai dari awal sebelum kita sakit, kemudian pada saat kita sakit maupun kita sesudah sakit. Nah, pada awal tentu lebih baik kita karena kita fungsinya sebagai pencegahan. Bagaimana kita tahu? Nah, kita check up rutin. Contohnya adalah dengan kita memeriksa kadar lemak darah kita. Dari situ kita bisa memperkirakan kalau kadar lemak kita normal, agak tinggi atau sangat tinggi seperti tabel tadi, kita bisa memperkirakan bahwa kira-kira beberapa tahun ke depan kita akan menderita penyakit jantung. Oke, berarti indikator awalnya itu kolesterol. Bisa kita pakai kolesterol itu kan berarti? Kalau untuk indikator utama yang paling mudah adalah kolesterol. Ya, untuk orang awam seperti kita untuk kan. Orang awam ya, dengan kita periksa tes dengan alat yang kita beli sendiri itu ya. Kemudian kalau kita ingin tahu lebih tensi jelas, juga berarti bisa Bu Dokter? Bisa, tensi juga. Tensi adalah salah satu indikator awal untuk terjadinya hiperkolesterol. Nah,
Kalau itu kan untuk orang yang belum kan. Nah saya tanya sekarang, ketika orang sudah, gimana menjelaskan Samples ini bagus dan aman bagi penderita jantung, padahal dia sudah minum obat dokter. Kan dokter selalu, adalah beberapa dokter yang tidak menganjurkan ada produk lain masuk, pokoknya ini dikonsumsi ya. Dari sudut pandangnya Bu Dokter, gimana caranya menjelaskan bahwa Samples ini juga membantu untuk jangka panjang dan tidak ada benturan dengan obat dokter, Bu Dokter? Ya, jadi untuk teman-teman yang menjual di luar ya, ini kita perlu memberi edukasi kepada pasien bahwa obat dokter itu sifatnya adalah sebagai pertolongan pertama pada penderita penyakit jantung. Dan ini tidak menjadi masalah kalau dengan disertai dengan Samples, karena Samples ini sebagai pendamping dari obat dokter. Jika keluhannya sudah mulai berkurang, maka obat jantung ini pelan-pelan bisa dilepas, tentu dengan berkonsultasi dulu kepada dokter jantungnya dan pelan-pelan diganti dengan Samples. Seperti yang selalu saya katakan, bahwa obat dokter itu ibaratnya adalah sebagai pada saat rumah kita bocor, pada saat musim hujan, itu obat dokter adalah sebagai embernya untuk menampung supaya air ini tidak meluber kemana-mana. Tetapi pada saat musim hujan itu sudah selesai, kita harus mencari sumber bocornya itu di mana dan kita atasi kebocorannya tersebut. Nah, ini adalah sama seperti Samples. Karena Samples untuk pemakaian jangka panjang tidak bermasalah dan ada efek untuk memperbaiki fungsi organ. Tetapi obat dokter pada pemakaian jangka panjang itu ada efek yang kita takutkan bisa mempengaruhi organ-organ yang lain. Oke, saya bacain sekarang pertanyaan-pertanyaan ini Bu Dokter ya, lumayan banyak sih saya lihat. Saya bisa baca Bu Dokter? Ya, silakan. Apakah asam lambung bisa menyebabkan penyakit jantung? Oh, pertama, ini kan organnya berbeda. Jadi organ lambung dengan organ jantung itu adalah dua organ yang berbeda. Kan? Tetapi ini dipersarafi oleh saraf yang sama, yaitu saraf nervus 10 atau nervus vagus kalau bahasa medisnya. Karena dipersarafi oleh satu saraf yang sama pada dua organ ini, gejalanya itu mirip. Jadi sering tumpang tindih, tetapi tidak bisa jantung menyebabkan lambung atau lambung menyebabkan penyakit jantung. Berarti gejalanya mirip tapi tidak berhubungan. Ya, walaupun berarti tidak menutup kemungkinan bahwa satu orang bisa menderita dua penyakit yang sama. Itu bisa berarti juga terjadi seperti kasus itu. Gini Bu Dokter, orang sakit mah dikira sakit jantung, ada juga. Oh, banyak sekali. Nah, itu sering kekeliruan terjadi salah diagnosa. Kalau untuk membedakan, kalau saya yang paling mudah, karena gejalanya mirip, diberi obat mah terlebih dahulu. Jika berkurang, gejalanya membaik, berarti kemungkinan itu adalah sakit lambung. Tetapi kalau dengan obat mah dan sudah memperbaiki gaya hidup, tetap nyeri, keluhannya seperti gejala jantung, kita lanjutkan dengan pemeriksaan jantung yang lebih ekspan. Contohnya dengan memeriksa dengan EEG atau pemeriksaan jantung yang lain, dengan pemeriksaan laboratorium juga, maka akan ditemukan jika ada kelainan jantung, pasti akan terdeteksi di situ. Dok, kalau saya jalan belum setengah jalan, kok setengah jalan sih? Sudah ngos-ngosan. Kenapa ya dok ya? Ngos-ngosannya gimana nih Pak? Nggak ngerti lah, Bu. Dokter aja sudah terbukti bisa sampai di puncak. Mana Bu? Waktu di NTT, mana namanya? Sampai di Kelimutu Pak ya? Kelimutu, oh iya Kelimutu. Sama Pulau Pagar. Ya. Kalau ngos-ngosan itu artinya apa? Suplai oksigen ataupun makanan ke sel tubuh kita itu kurang. Jadi kita harus cari penyebabnya apa? Apa karena gula darah yang kurang, atau ada penyumbatan dari pembuluh darah. Nah, kita harus mencari, atau karena mungkin kurang olahraga. Kurang olahraga juga kurang bisa kan, dokter. Intinya kan
ada kurang dilatih mungkin karena tadi suplai oksigen terutama intinya kan. Kalau orang cepat nafasnya itu kan dia seperti butuh oksigen banyak kan. Orang lagi stres pun itu bisa ngos-ngosan. Iya loh. Orang lagi marah, coba pasti nafasnya cepat. Itu karena hormon stresnya keluar, denyut jantung lebih besar. Juga, ya. Ya, dan jadi kita harus cari penyebabnya. Lagi marah jantung langsung berdebar loh dokter. Iya pasti itu. Langsung gitu langsung kesel sama orang, langsung merah muka kita itu. Nah makanya kenapa tadi salah satu dari pencegahan penyakit jantung koroner adalah memperbaiki pola pikir. Pola pikir kita, kemudian emosi kita juga diperbaiki karena itu sangat erat sekali hubungannya dengan kerja jantung. Saya baca lagi ya. Ini pertanyaannya banyak ya. Banyak Bu. Makanan tinggi serat bagus nggak buat jantung? Ya, hubungannya secara tidak langsung karena seperti yang kita ketahui tadi, salah satu penyebab penyakit jantung koroner adalah tingginya kadar lemak di dalam tubuh kita. Dengan kita makan serat, maka itu akan mengurangi penyerapan lemak di dalam usus dan penyerapan lemak dalam usus berkurang, otomatis yang masuk ke tubuh kita juga akan berkurang. Ya, contoh-contohnya lemak itu kan sayur-sayuran kan gitu Bu ya. Ya, contohnya adalah sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Buku itu kalau dia di jus seratnya hilang Bu. Dia harus dalam keadaan ini tidak di jus. Bener nggak? Iya. Untuk yang di jus ataupun yang tidak di jus, tentu yang lebih baik yang tidak di jus. Kenapa? Karena seratnya lebih utuh. Yang kedua, dengan kita mengunyah, itu akan ada terjadi reaksi dengan enzim di mulut kita, enzim amilase, sehingga proses penyerapan di usus kita juga akan lebih baik daripada yang dengan di jus. Bu dokter, penyakit jantung itu ada berapa jenis? Ini pertanyaan yang serem-serem. Terus tindakan apa yang dilakukan jika tiba-tiba seorang jantungnya berdebar kuat, sesak napas sebelum dia ke rumah sakit? Keadaan darurat, emergensi ini pertanyaan. Emergensi ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah kalau saya jawab, ada berapa jenis penyakit jantung? Itu banyak sekali. Ada penyakit jantung karena infeksi, penyakit jantung karena autoimun, terus penyakit jantung karena penyumbatan, dan berbagai penyakit jantung yang lain. Rasanya nggak mungkin saya jelaskan satu persatu di sini, karena saya juga membutuhkan waktu 7 tahun untuk bisa mengerti penyakit jantung ini. Tidak mungkin saya jelaskan dalam beberapa menit. Tetapi secara garis besar, banyak sekali jenis penyakit jantung, dan salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Dan yang paling umum adalah penyakit jantung koroner. Karena berhubungan dengan gaya hidup. Ya. Jika tindakan apa yang dilakukan ketika orang jantungnya berdebar dalam keadaan sesak nafas sebelum dibawa rumah sakit? Tindakan sederhana bagi kita yang awam apa yang dilakukan? Tindakan sederhana yang pertama istirahat berbaring, kemudian tinggikan kaki. Kaki lebih tinggi daripada? Kaki boleh ditinggikan lebih tinggi daripada posisi kepala. Tujuannya adalah supaya aliran darah itu kembali ke jantung. Terus yang kedua, bernapas lebih lambat. Dengan cara apa? Pencet hidung. Ini saya dapatkan dari ilmu Buteyko ya. Pencet hidung supaya kita bernapas lebih lambat. Dengan kita bernapas lebih lambat, maka denyut jantung itu juga akan perlahan-lahan akan menurun. Jika tetap tidak teratasi, kalau kita punya obat, misalnya kita sebelumnya sudah menderita penyakit jantung, dan ada obat untuk menurunkan tekanan denyut jantung, itu bisa diletakkan di bawah lidah. Tetapi ini hanya jika mendapat obat dari dokter ya, jangan mengobati sendiri karena ini reaksinya lebih cepat. Dan jika tetap seperti ini, Anda bisa berobat ke dokter dekat atau ke UGD, ke rumah sakit terdekat. Ya. Saya jantung, Saya jantung makan apa saja asal jangan berlebihan. Tetap saya menggunakan paras klasik dan samples untuk terapinya. Oh, pernyataan bukan pertanyaan, Bu Dokter. Saya penderita penyakit jantung, makan apa saja saya makan, tapi tidak berlebih. Terus saya menggunakan paras klasik dan samples untuk terapinya.
Samples lalu dan tertawa happy. Oh, jadinya 3 terapinya dia, klase, samples dan tertawa. Ya. Dan makan boleh bebas tapi terbatas. Itu yang dia. Siapa ini ngomong ya? Made Lali yang cerita. Oh, yang ketemu kemarin berarti ini Bu Made Lali. Malam Bu dokter mau tanya gimana cara dan tindakan seseorang tiba-tiba bangun tidur pagi badan tidak bisa bergerak. Pertanyaannya aneh-aneh. Jawab aja Bu. Ini pertanyaannya ini tidak berhubungan dengan jantung ya. Tapi nggak apa-apa, saya jawab aja. Badan kita tidak bergerak, itu kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Paling sering adalah gangguan dari aliran darah di tubuh kita. Nah, kita bisa menggerak-gerakkannya perlahan-lahan, jangan langsung, karena juga tubuh juga butuh waktu untuk adaptasi. Bisa digerakkan dengan perlahan-lahan. Sambil kalau Anda mempunyai parasplasik, bisa dibalut parasplasik dihangatkan untuk melancarkan peredaran darahnya dan berjemur. Itu sebagai pertolongan pertama ya. Tapi kalau setiap hari terjadi seperti ini, Anda sudah harus waspada. Kenapa kok seperti ini? Apakah disebabkan oleh kencing manis, misalnya kolesterol, dan ini perlu pemeriksaan lanjutan. Itu sebaiknya konsultasi ke dokter terdekat. Itu apakah ada kaitannya dengan kaki sering kram? Pertanda ada hubungannya dengan jantung nggak itu, Dok? Kalau kaki sering kram, biasanya karena aliran darah yang kurang lancar. Untuk tahu apakah ada hubungannya dengan jantung, selama tidak ada gangguan jantung, biasanya sih belum terjadi gangguan pada jantung. Tetapi alangkah baiknya jika dari awal dideteksi dini dengan kita memeriksa jantung. Boleh seperti itu. Aduh, ini pertanyaannya banyak sekali ya. Dari padahal yang ikut webinar kali ini jumlahnya lebih sedikit dari biasanya, sedikit, mungkin karena 300, tapi saya ekspektasinya sekitar 100-an Bu, karena kan bulan puasa. Ya. Tetap 300 lumayan Ya. Itu. Kalau ternyata kita kumpulkan itu tetap lumayan banyak. Satu ruangan gede. Ini cerita pertanyaan tentang jantung. Ini banyak. Bisa baca nggak? Saya banyak sekali. Kalau kondisi lagi puasa, minumnya berapa kali Dok? Nah ini pertanyaan nyambung sama puasa. Minumnya kondisi gimana lagi samplesnya? Puasa, boleh tetap 3 kali sehari kalau tidak mengganggu ya. Pada saat buka puasa, pada saat sebelum tidur, ya kira-kira 2 jam sesudah itu boleh diminum lagi. Dirubah jam siangnya jadi jam malam. Ya, kemudian yang terakhir pada saat sahur. Tapi kalau misalnya rasanya kok repot ya, boleh 2 kali. Pada saat buka puasa maupun pada saat. Bisalah puasa, akan puasa sama setelah buka. Oke. Nih, mana lagi ya pertanyaannya? Bu Dokter, ada nggak lihat pertanyaan bagus? Karena ya, ini ada pertanyaan. Apabila sudah di CT kardiak hasil jantung ada penyumbatan 90% di satu saluran dan harus pasang ring. Apakah bisa diatasi dengan minum samples? Bagaimana penggunaannya? Terima kasih Dok. Baik, saya jawab ya. Kalau sudah sampai penyumbatan 90%, itu lebih dari 50%, saya anjurkan tetap dipasang ring. Tetapi untuk mencegah supaya pembuluh darah jantung yang lain tidak sampai terjadi penyumbatan, maka perbaiki pola hidup. Kemudian boleh konsumsi samples sebagai terapi dan juga sebagai pencegahan. Fungsinya sudah saya sebutkan tadi. Berapa kali sehari? Karena sudah terjadi, sebaiknya 3 kali 2 tablet atau boleh 3 kali 3 tablet sambil dievaluasi apakah jantungnya ada perbaikan. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau kolesterol tinggi dan pengentalan darah, samples diminumnya berapa kali sehari? Awal selalu saya sarankan pakai yang paling rendah dulu, 3 kali 1. Kemudian kalau 3 kali 1 rasanya masih kurang dari hasil pemeriksaan, bisa dinaikkan menjadi 3 kali 2.
Gitu. Dan penggunaannya usahakan minimal 3 bulan, kemudian dievaluasi lagi. Yang disebut 10.000 langkah itu apakah sambil ya berjalan kaki ya sebanyak 10.000 langkah kok? Nah, ini dia apakah ada gerakan olahraga tertentu? Nggak ada. Yang penting berjalan kan, Bu Dokter? Ya, Hitung totalnya jumlahnya 10.000 langkah sehari. Totalnya 10.000 langkah, baik dengan kita berolahraga ataupun dengan berjalan sehari-hari di rumah ataupun di tempat kerja. Pokoknya totalnya 10.000 langkah. Boleh lebih. Ini banyak sekali ya pertanyaannya. Rasanya lebih dari 100 pertanyaan. Ini malam Bu Dokter, saya mau tanya, ada customer saya seorang kakek-kakek kira-kira sudah berumur 60 tahun yang sering beli obat bapil. Apa obat bapil itu? Batuk pilek. Oh, obat pilek. Tuku saya sepertinya sudah ketergantungan. Beliau cerita baru jatuh dan terasa sakit di bagian dada sebelah kiri. Saya anjurkan dan beri tester Samples yang 6 butir dan saya anjurkan minumnya setelah makan 3 kali 1. Jadinya karena dia cerita jatuh, dia kasih Samples yang sampel dikonsumsi 3 kali 1. Baru minum 2 kapsul pagi dan siang, beliau merasakan jantungnya. Baru minum 2 kapsul pagi dan siang, beliau merasakan jantungnya berdebar, tenggorokannya sakit, kering selama 2 hari tidak bisa BAB. Hari ketiga belum bisa BAB dan rasanya langsung plong. Kenapa seperti itu ya, Dok? Ini pertanyaannya panjang sekali ya. Jadi jadi sepertinya sampel itu 2 hari pertama malah nggak bisa BAB, terus kemudian hari ketiga baru plong semuanya rasanya gitu. Kenapa itu dia bilang? Ya. Ada nggak kemungkinan sulit BAB atau memang dia memang seperti itu, gimana kira-kira Bu Dokter? Atau ada penyebab lain? Ini saya juga kurang jelas ya, karena dia konsumsi makanan apa selama 3 hari ini. Ya, karena itu pihak ketiga ya. Oke, karena ini kan kita nggak jelasin makannya seperti apa selama 3 hari, apa kurang serat, apa juga kurang minum, itu pasti kan berpengaruh. Kemudian kenapa bisa hari ketiga? Bisa saja reaksinya itu baru timbul pada hari ketiga. Kita juga kurang jelas ini. Harus ditanyakan langsung pada yang bersangkutan. Bu Dokter, ibu saya usia 85 tahun, kakinya sering bengkak. Apa ada hubungannya dengan sakit jantung? Karena kalau tidur kakinya selalu ditekuk, jarang mau diluruskan. Terima kasih, Bu Dokter. Ya, bisa jadi kakinya bengkak itu karena aliran darah yang kurang lancar, sehingga aliran darah itu tertahan di situ. Apalagi karena posisinya sering tekuk. Saya anjurkan untuk posisinya diluruskan. Memang ada salah satu gejala dari penyakit jantung adalah kaki yang sering bengkak. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan gangguan ginjal pun juga sama gejalanya seperti ini. Ada kaki bengkak juga. Tetapi untuk memastikan itu kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Perkiraan saya ini bengkak pada kaki ibu itu adalah karena kaki yang tertekuk. Coba nanti pola tidurnya dirubah, kakinya diluruskan dengan posisi kaki lebih tinggi, mungkin bisa diganjel bantal gitu ya, atau dikasih penyangga, harapannya aliran darahnya akan menjadi lebih lancar. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke. Banyak, tapi saya cari yang berkualitas saja ya. Dok, saya sering terkejut dan detak jantung meningkat. Apakah itu penyakit jantung? Terkejut, kalau dia terkejut langsung jantungnya berdetak kencang. Apakah itu salah satu? Terus boleh nggak minum Samples? Saya rasa jantung berdebar itu penyebabnya banyak. Cuma banyak ya. Kita ketemu pacar gitu aja berdebar-debar. Iya. Mau ujian bisa berdebar-debar. Ditagih utang orang bisa berdebar-debar. Ditagih utang orang juga jatuh cinta. Iya, juga. itu bisa penyebabnya banyak. Nah, apakah bisa diatasi dengan Samples? Saran saya atasi penyebabnya dulu. Samples itu sebagai tambahan supaya badan kita lebih kuat, stamina lebih sehat. Itu aja. Oh, ini ada yang tanya efek samping, Bu Dokter, boleh ya? Ini malam Bu Dokter, Pak Butuh.
tante saya minum Samples terus mengeluh gatal di pergelangan tangan. Apakah ini efek samping atau hanya proses obat atau apa atau penyebab lain seperti itu? Saya rasa kalau minum Samples kemudian gatal di pergelangan tangan, kemungkinan bukan karena Samplesnya ya. Karena kalau sensitif pada Samples itu harusnya reaksinya seluruh badan, tidak hanya di pergelangan seluruh badan, tidak hanya di pergelangan tangan saja. Nah, harus dicari penyebabnya gatalnya pada pergelangan tangan itu karena apa? Apa karena habis pakai gelang atau terkena zat kontaminan tertentu? Jam atau gelang, dokter ya? Iya, bisa penyebab alergi yang lain. Bisa gelang, bisa karena zat tertentu, misalnya kalau dia alergi sama salah satu kandungan produknya Samples, misalnya kulit manggis, harusnya bukan hanya di pergelangan tangan, ya, harusnya di seluruh tubuh. Harusnya di seluruh badan, tidak hanya di salah satu tempat saja. Bukan hanya karena di salah ini satu kan tempat saja. dicerna dan diedarkan ke seluruh badan. Oke, itu jadinya Priska Lehan itu jawabannya ya, harusnya seluruh tubuh kalau tidak cocok salah satu kandungan dari produknya Samples, misalnya dari kulit manggisnya atau apanya. Bu dokter, customer saya kalau minum Samples atau Amla BAB-nya jadi keras. Malah harusnya kembali lancar dia. Kenapa ya dok ya? Nggak ada hubungannya sih terkait sama makanan sebenarnya ini. Mau jawab nggak Bu dokter? Ini apa ya Pak? Betul suaranya kok nggak kedengeran? Nggak kedengeran ya? Iya, kurang keras. Dok, minum Samples apakah tidak ada ketergantungan? Udah segitu. Adakah efek samping ke telinga untuk jangka panjang? Adakah efek samping untuk jangka panjang? Kalau kita minum Samples, sama seperti kita makan sayur dan buah ya. Oke. Itu boleh dipakai untuk jangka panjang. Tetapi tentu kita harus mengevaluasi apakah misalnya kita sensitif terhadap bahan tertentu dari Samples. Itu kita harus mengevaluasi lagi. Tapi kalau tidak ada masalah dan reaksi yang dirasakan tidak ada yang mengganggu, boleh diteruskan dan tidak ada masalah. Apakah ada efek ke telinga? Telinganya ini maksudnya telinga yang gimana? Apakah telinganya itu tidak mendengar atau ada infeksi? Ini kok kurang jelas ya. Yep. Jadi saya tidak bisa menjawab. Lebih baik gini aja Bu Dokter, sebagai penutup saya yang bertanya. Bu Dokter, ada nggak pesan buat orang pada membernya Faras atau sellernya Faras yang menjual Samples? Jadinya apa yang harus dia miliki, apa yang harus mereka pelajari, atau gimana caranya supaya lebih berani menjual produk kesehatan? Karena kan ini herbal, jadinya kadang-kadang kita kepikir, ini orang, saya berani nggak nawarin, takutnya dia nolak, atau takutnya orang nggak cocok sama Samples, saya nanti dimarah, malah orang takutnya kadang-kadang gini Bu Dokter, saya ketemu sama member Faras. Ya kalau dia sembuh, kalau tidak ada perubahan, saya nanti dimarah atau gimana gitu. Ada enggak pesan buat itu? Gimana jadinya mindsetnya apa yang harus dimiliki seorang yang menjual kesehatan gitu loh. Walaupun dia bukan seorang dokter atau bukan ahli benar tentang medis gitu. Atau ada kiat tertentu nggak? Boleh disampaikan dokter. Ya. Yang paling penting yang harus kita tanamkan di diri teman-teman, kita ini bukan penjual. Ya. Yang pertama itu harus ditanamkan, kita bukan penjual produk, tetapi kita menawarkan jasa untuk sebagai konsultan kesehatan. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita tidak hanya sekedar menjual, tetapi kita membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami orang tersebut. Dan kita harus paham bahwa ini adalah suplemen, bukan obat. Suplemen itu sifatnya membantu dan bisa berlaku jangka panjang, tidak akan saling tumpang tindih dengan obat dari dokter. Jangka panjang justru akan memperbaiki fungsi dari organ. Dan karena ini sifatnya suplemen, tentu tidak bisa langsung sebentar kita minum langsung bereaksi, tetapi ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, inilah perlunya mengapa kita perlu mengetahui bahwa Samples ini mempunyai efek yang sangat baik, kandungannya apa saja. Tentu teman-teman harus dibekali dengan produk knowledge, apa saja isi Samples. Dan yang kedua, yang tadi seperti saya bilang,
bekali diri, percaya diri bahwa kita memberikan pelayanan yang jauh lebih daripada yang mereka beli dari kita. Seperti itu, Pak Putu. Oke, kalau ini dijadi topiknya bulan depan, cocok nggak Bu Dokter? Karena kan jadinya sudut pandang seorang konsultan herbal atau suplemen atau bahasanya tukang penjual samples lah gitu. Supaya benar dia, kadang-kadang kan mindsetnya itu nggak berani menjual Bu Dokter. Ya, kadang teman-teman gini, campur aduk tumpang tindih antara obat dengan suplemen itu harus dibedakan. Kalau obat itu fungsinya untuk mengatasi gejala, tetapi suplemen itu adalah untuk pemberian jangka panjang dan sifatnya tidak bisa sebentar. Sifatnya adalah restorasi, regenerasi. Nah, ini harus dibedakan. Nah, teman-teman harus paham ini dulu, karena kita harus bisa membedakan, sama seperti yang saya bilang tadi. Obat sifatnya hanya sementara pada saat keadaan darurat. Suplemen sifatnya jangka panjang untuk maintenance tubuh kita supaya lebih sehat. Seperti itu. Kalau mau dijadikan topik bulan depan juga boleh. Rasanya saya juga harus kita diskusi untuk isi materinya, karena ini poin penting untuk samples masuk ke banyak orang. Kalau para seller kita merasa ini benar loh pekerjaan saya ini, walaupun saya bukan dokter, saya berhak loh menolong orang supaya kenal samples sehingga dia bisa menjaga kesehatan. Poin itunya belum banyak orang nangkep Bu Dokter yang samplesnya. Kalau jualan minyak mereka berani karena bukan diminum. Kan diminum ini samples, saya ngelihat dari beberapa sih, dari obrolan, mereka pakai sendiri, cerita sama orang-orang dekat, tapi ketika ketemu orang atau memang orang yang malah butuh, nggak berani keluar. Karena dia bukan, kasarnya gini, saya bukan dokter yang memberi obat itu. Sudut pandang itu yang harus kita benerin Bu Dokter. Ya, ini memang memperbaiki sudut pandang ini memang sangat perlu Pak Putu. Karena teman-teman juga harus mencoba ya, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan bisa bercerita dengan alami. Kita tidak bisa menceritakan manfaat dari apa yang kita jual. Nah, dari yang teman-teman rasakan di tubuh teman-teman, kemudian juga dengan memberikan kepada orang-orang terdekat dulu, itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini memang kita butuh apa ya? Butuh sering sharing, sering pertemuan seperti ini supaya teman-teman lebih percaya diri lagi. Gitu Pak Putu. Betul. Nah, jadinya kalau bisa kan bulan depan yang penjualnya saja, bukan hanya kalau yang pengen ikut jualan mereka sharing. Kendala saya gini loh kalau jualan kendalanya ini. Nah, kita berdua sebagai yang berusaha sebagai Q&A sebagai penengah ya. Gimana cara jawabnya. Kalau saya mungkin bagiannya saya memang teknik marketingnya, saya mungkin Bu Dokter yang terkait dengan mindset mereka ketakutan untuk, karena bukan latar belakang medis itu loh Bu Dokter. Ya, karena mereka masih rancu antara obat dan suplemen. Biasanya ini harus dijelas lagi. Saya juga sering dapat pertanyaan dari teman-teman reseller. Bahkan ada yang setiap kali dapat pasien itu selalu konsul sama saya. Jadi ada batuk pilek konsul, ada ini konsul. Saya bilang, ini bukan obat, ini suplemen. Jadi harusnya tanpa konsul pun Anda sudah bisa memberi saran, karena ini sifatnya sama seperti makanan. Artinya apa? Memberikan gizi pada tubuh kita yang membutuhkan kandungan gizi yang terdapat dalam samples ini. Seperti itu. Bu Dokter, sudah jam 10 di sini, jam 9 di Jawa. Mungkin ya, rasanya juga nanti mungkin perlu diperkuat lagi ya, mungkin saya uraikan sekali lagi tentang samples, karena kan banyak nanti pada pertemuan berikutnya banyak teman-teman yang baru bergabung, member baru dan juga belum tahu apa itu manfaat samples, kan baru saya jelaskan pada saat launching dulu ya. Betul, jadi dokter, itu butuh dijelaskan ulang, terus bagaimana kaitannya kita menjadi penjualnya dengan produk samples ini, dengan kandungan-kandungannya, dengan apa itu kulit manggisnya, apa itu amlanya, terus sebagai penjualnya harus berpikirnya seperti apa, bagaimana menjual ke orang, itu kan perlu supaya kita menjadi penjual profesional. Ada juga yang orang menjual
penyakit apa aja, pokoknya samples, beres, minum 2 kali 3. Itu juga ada berlebihan seperti itu. Jadinya yang baik itu menjaga customer itu seperti apa gitu. Sepertinya perlu itu Bu Dokter, sehingga samples di mata orang jadinya lebih dipercaya. Dari penjualnya juga dipercaya, samplesnya dipercaya. Ya, saya khawatir juga samplesnya produk bagus karena terlalu ngecap juga belum tentu benar kan. Kadang-kadang over claim itu juga membuat orang ya hilang kepercayaan seperti itu. Nanti itu mungkin Bu Dokter kita cerita, setuju nggak? Ya, Nanti kita bahas. Bu Dokter ini udah malam loh. Silakan terakhir Bu Dokter. Bu Dokter silakan sekalian tutup ya. Silakan mau bicara apa, terus tutup kemudian. Ya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah bergabung di acara webinar kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetap semangat untuk menebar kebaikan. Seperti moto Faras dari cinta untuk melayani. Oke, Dokter selalu ingat. Terima kasih ini banyak. Ada yang usul bagus ini Pak Putu. Apa? Banyak yang membutuhkan ada channel khusus untuk menjawab pertanyaan. Oke. Ya itu nanti mungkin dipertimbangkan ya untuk kedepannya. Saya setuju. Ya kita kan baru beberapa kali webinar, tentu dengan semakin sering kita akan membahas tidak hanya penyakit, tetapi mungkin juga kesulitan di lapangan. Ini akan menambah pengetahuan dan juga menambah percaya diri dari teman-teman semua. Oke. Terima kasih. Saya juga Putu Eka Suryawan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat bulan puasa buat teman-teman yang Muslim, dan selamat malam buat teman-teman di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah sampai akhir mengikuti acara. Nanti ada door prize dari MC. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini juga sudah malam, maaf ya. Acaranya juga mundur tadi setengah jam, jadinya jam 8 pas 2 jam. Tinggal ini saja sekarang dari MC. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa bulan depan di acara berikutnya. Selamat malam. Malam Pak Putu, malam Bu Dokter. Wah, terima kasih banyak Bu Dokter, pemaparan materinya sangat luar biasa malam ini. Tentunya sangat membuka wawasan kita bersama ya, Bapak Ibu, mengenai kolesterol tinggi dan penyakit jantung koroner tentunya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih standby di Zoom, jangan dulu log out ya, karena kita akan ada pengundian door prize. Kita masih punya door prize nih, yaitu 6 botol Samplus. 7 lebih tepatnya, 7, karena tadi testimoni sudah 3.